Halo adik-adik, pernahkah kalian berdiri di bawah terik siang matahari? Pernahkah kalian menyentuh panci yang diletakkan di atas kompor yang menyala? Apakah terasa panas? Lalu apa perbedaan dari kedua peristiwa tersebut? Nah, untuk mengetahui peristiwa apa yang terjadi dalam kedua peristiwa tersebut, mari kita mempelajari mengenai suhu dan perpindahan kalor. Suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas atau dingin suatu benda. Untuk mengetahui seberapa besar suhu suatu benda, maka digunakan termometer. Nah, ukuran suhu dinyatakan dengan derajat Celcius atau Fahrenheit, Reaumur, atau juga bisa dalam Kelvin. Nah, satuan internasional dari suhu adalah Kelvin tanpa kata derajat. Nah, untuk Celcius itu titik bekunya adalah 0 derajat, sedangkan titik didih dari Celcius yaitu suhu air mendidih pada tekanan 76 cm Hg atau 1 atmosfer yaitu 100 derajat. Nah, sedangkan untuk reaumur, titik bekunya tetap sama yaitu 0 derajat, namun titik didihnya adalah 80 derajat. Sedangkan Fahrenheit pada 0 derajat itu adalah suhu campuran es dengan garam. Suhu pada saat air membeku itu adalah pada suhu 32 derajat Fahrenheit. Nah, untuk suhu tetap atasnya atau suhu didih dari Fahrenheit yaitu 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan Kelvin merupakan suhu untuk semua gas yang telah mencair. Itu 0 derajat. Nah, sedangkan pada ketika air itu membeku atau es mencair adalah pada 273 Kelvin. Sedangkan titik didih sebuah air pada suhu Kelvin yaitu 373 Kelvin. Tanpa kata derajat ya. Nah, di sini disediakan soal suhu sebuah benda jika diukur menggunakan termometer Celcius bernilai 45 derajat Celcius. Lalu bagaimana nilai yang ditunjukkan oleh termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Nah, caranya adalah untuk Reaumur dengan cara membagi 4/5 dikalikan suhu. Nah, 4/5 ini didapat dari eh, tit- titik skala dari kedua suhu, yaitu apabila Reaumur adalah 4, sedangkan Reaumur adalah 5. Itu 80 dibagi 100 adalah 4/5. Berarti 4/5 dikali 45 yaitu 36 derajat Reaumur. Sedangkan untuk Fahrenheit itu sama, yaitu dengan cara 9/5 itu merupakan skala, 9 itu merupakan skala dari Fahrenheit. 9/5 dikalikan suhunya, yaitu 9/5 kali 45. Kemudian hasilnya ditambahkan 32. Hasilnya adalah 113 derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk Kelvin, caranya tinggal menambahkan 273, yaitu 273 ditambah 45, hasilnya adalah 318 Kelvin. Berikutnya adalah mengenai perpindahan kalor. Kalor atau panas merupakan energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda bersuhu rendah. Perpindahan kalor terhenti setelah terjadi kesetimbangan termal. Untuk mengetahui banyaknya kalor yang dilepas atau diterima oleh sebuah benda atau zat, maka digunakan persamaan Q atau kalor sama dengan
M, massa, kali C, itu adalah kalor jenis, dan delta T atau perubahan suhu. Jenis Nah, dalam perpindahan kalor terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah secara konduksi. Konduksi, perpindahan kalor secara konduksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah. Seperti misalnya, ujung logam akan terasa panas jika ujung yang lain dipanaskan, misalnya saat kita mengaduk adonan gula, air, panas, dan kopi. Seperti yang tadi disebut di awal, bahwa ketika sendok dimasuk ketika kita menyentuh kompor, itu kan kompornya dipanaskan di bawah, sedangkan panci yang kita sentuh itu terasa panas setelah dipanaskan. Yang ke yang kedua yaitu perpindahan kalor secara radiasi, merupakan proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan medium atau perantara. Nah, radiasi ini biasanya dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari atau misal api unggun. Nah, ini seperti peristiwa yang tadi kita sebut di awal pertemuan tadi, di mana ketika kita berdiri di bawah terik sinar matahari, maka yang kita rasakan adalah panas. Itu merupakan perpindahan kalor secara radiasi. Yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Nah, perpindahan ini disertai dengan perpindahan materi, misalnya perpindahan udara dan perpindahan air laut. Udara yang berpindah disebut angin. Ketika udara berpindah, kalor juga berpindah bersama udara tersebut. Perpindahan kalor secara konveksi hanya terjadi pada zat yang dapat mengalir atau fluida yang nah, fluida tersebut adalah seperti zat cair dan zat gas, sedangkan zat padat itu tidak dapat mengalir. Contohnya adalah misalnya angin darat dan angin laut. Kemudian proses mendidihnya air panas. Kemudian asap api yang bergerak ke atas. Contoh-contoh lainnya yaitu eh, asap yang melalui cerobong, kemudian alat peniup rambut, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh soal perpindahan kalor. Air bermassa 20 gram dengan kalor jenis 1 kalori pada mulanya bersuhu 30 derajat Celcius. Tentukan suhu akhir jika banyak kalor yang diserap air adalah 300 kalori. Nah, jadi masanya itu tadi 20 gram. eh, Kalor jenisnya yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius. Jadi ini pangkat -1 itu artinya dia dibagi ya, seperti di matematika kelas 1 SMA dalam dimensi. Jadi masanya adalah 20 gram. Suhu awal 30 derajat Celcius. Kalor jenisnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Jadi kita tidak perlu mengkonversinya menjadi kilogram. Lalu untuk kalornya atau Q adalah 300 kalori. Yang ditanyakan adalah perubahan suhu. Nah, untuk mengetahuinya caranya adalah tadi Q sama dengan MC delta T. Di mana kalorinya atau Q adalah 300 kalori. Masanya kita masukkan 20 gram. Kalor jenisnya 1, lalu yang dicari yaitu delta T, tetap delta T. Nah, lalu kita masukkan 300 sama dengan 20 dikali 1 dikali delta T. 300 sama dengan 200 dikali delta T. Maka kita maka kita bagi kedua ruas dengan 20, maka hasilnya adalah delta T sama dengan 300 dibagi 20.
hasilnya adalah 15. Jadi kalor eh, per- perpindahan kalor yang terjadi, suhu airnya adalah 15 ditambah 20, berarti suhunya adalah 35 derajat Celcius.